Bulan puasa identik dengan makanan yang beraneka ragam. Yang perlu Anda tahu bagi Anda yang suka makan makanan yang beraroma kuat, tentu kita harus mengetahui jenis bahan makanan yang kita konsumsi. Apakah bermanfaat bagi kesehatan ataupun aman dan nyaman bagi lingkungan sekitar Anda. Baunya tentu saja. Di segmen kali ini saya akan berbincang sehat dengan Dr. Nani Dewi, spesialis gizi klinik. Oke pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Nani Dewi, spesialis gizi klinik. Apa kabar dokter? Baik, Dr. Ekles. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Lancar-lancar dan selalu sehat. Amin. Oke dokter, ini kan kita sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, apalagi kita berhadapkan pada saat sahur ataupun buka puasa, makanan yang beraneka ragam, enak-enak dengan segala bau-baunya. Tapi ada juga yang sering terjadi mungkin normal atau secara fisiologis ada bau mulut yang terjadi pada saat berpuasa. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan masyarakat, apalagi yang sedang berpuasa. Apa sih hubungan antara makanan dan bau mulut? Apakah bisa menjadi penyebab tertentu atau gimana dokter? Oke, baik. Memang pada saat berpuasa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bau mulut terjadi. Ya. Salah satunya ada dari makanan. Dari makanan ya? Dari makanan. Nah, memang ada beberapa makanan yang memang karena komposisinya menimbulkan aroma yang kuat, efeknya adalah baik di pernafasan, kemudian aroma badan juga menimbulkan bau yang kuat. Setuju. Jadi memang ada hubungan ya? Ada hubungan. Makanan-makanan tertentu dapat menyebabkan bau mulut ya? Betul. Nah, seperti apa dokter? Nah, banyak makanan yang bisa menimbulkan aroma yang kuat. Yeah. Yang banyak sekali dikonsumsi masyarakat, terutama di Indonesia dok. Banyak pada saat acara tertentu, terutama bisa menimbulkan nafsu makan yang besar, meningkat. Nah, beberapanya adalah satu, jengkol. Oh, paling ngetop tuh. Iya. Kedua, pete. Oh, sama ngetop. Kemudian bumbunya dok, bawang putih. Oh, lebih ngetop tuh dok. Betul. Jadi memang kompleks ada di makanan Indonesia. Nah, kenapa bisa menimbulkan bau mulut dokter? Contoh apa tadi? Jengkol atau? Jengkol kenapa dok? Oke, jadi ada komposisi dari jengkol yang memang salah satu asam amino yang bisa menimbulkan bau mulut pada saat dia dikonsumsi. Nah, kemudian begitu juga pete. Ada komposisi tertentu dari flavonoid. Jadi komposisi dari pete itu kan ada flavonoidnya atau fitosterol, komposisi semikal tertentu, kemudian mengandung lemak, mengandung protein. Nah, komposisinya itu karena dicerna oleh saluran cerna, kemudian beredar ke pembuluh darah, akhirnya keluarnya lewat mana dok? Pernafasan dan bau. Bau badan ya, bisa bau jadi badan. Ya. Kalau bawang putih? Bawang putih sama dok. Jadi ada komposisi dari bagian dalam dari bawang putih itu yang kemudian terserap di saluran cerna, keluarnya lewat pernafasan. Pernafasan salah satunya lewat bawang mulut ya. Apalagi pada saat ini kita sedang berpuasa, sedang tidak makan makanan yang menyengat kayak tadi, ada kemungkinan bau mulut ya. Apalagi makan makanan itu ya sebaiknya dikurangi ya. Nah, tapi dokter itu kan makanan-makanan yang beraroma tajam, yang kemungkinan dapat menimbulkan salah satunya bau mulut. Tapi ada nggak manfaatnya untuk kesehatan? Oh, ada dok. Jadi memang sebetulnya pada dasarnya setiap bahan makanan itu kan memiliki manfaat dan juga memiliki efek samping negatif. Kalau misalnya kita bahas dari efek positifnya dulu. Kita mulai dari jengkol ya dok. Komposisi dari jengkol itu satu, ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, berbagai mineral, vitamin, dan serat. Oh, fiber ya? Fiber. Nah, pada kandungan proteinnya sama seperti kandungan komposisi protein pada kacang polong. Oke. Kemudian jengkol itu mengandung zat besi. Nah, zat besi itu salah satu bahan atau sumber untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian pembentukan tulang dan gigi. Karena ada kandungan kalsium dan fosfornya. Berbagai kandungan flavonoid, antioksidan itu mencegah radikal bebas dok. Setuju. Dimana radikal bebas itu kan efeknya negatifnya merubah segala macam bentuk metabolisme tubuh yang nanti menimbulkan efek negatif kesehatan. Setuju. Kemudian serat. Oke, jadi kaya ternyata ya akan manfaat untuk kesehatan tubuh. Betul. Ya. Oke. Bawang putih ya? Atau masih ada lagi yang jengkol?
Salah satu efek negatif dok yang harus diperhatikan. Yeah. Orang kadang-kadang banyak sekali yang bahasanya adalah suka kejengkolan. Apa karena karena kandungan asam amino, asam jengkolit di jengkol. Nah, bagaimana caranya untuk menurunkan efeknya adalah semakin muda jengkol, semakin rendah kadar asam jengkolatnya. Oke, berarti lebih aman dikonsumsi semakin muda. Tapi enak ya, memang ya. Soalnya saya orang Manado jadi belum tahu jengkol-jengkol kejengkolan gitu. Sejujurnya saya tidak begitu suka jengkol, tetapi pernah merasakan jengkol kalau diolah dengan baik enak dok. Okay. Kemudian untuk cara menurunkan lagi levelnya, level kadar asam jengkolat tadi adalah potong kemudian rebus berulang dok. Oh iya. Untuk penting. Menurunkan kadarnya. Setuju. Supaya tidak kejengkolan ya. Betul. Oke. Nah kalau bawang putih? Oke. Bawang putih efek positifnya banyak dok. Banyak sekali ya. Antibakteri, kemudian antioksidan, memiliki efek proteksi terhadap jantung. Nah, untuk menurunkan atau menghilangkan bau dari bawang putih, bagian dalam dari bawang putih sebelum disajikan dibuang dulu. Baru kemudian diolah. Diolah ya? Ya, karena bawang putih memang bumbu wajib ya. Bumbu dasar yang memang membuat sedap masakan. Sedap masakan. Selain dia musuhnya bawang merah ya, bukan ya, ini film ya benar-benar ya. Oke, tapi berarti memang makanan-makanan tadi memang baunya aroma tajam, dapat menimbulkan bau mulut, tapi tentunya bermanfaat juga ya untuk kesehatan ya. Betul. Oke dokter, apalagi dok makanan-makanan yang dapat menimbulkan bau mulut? Karena kan pada saat kita berpuasa, apalagi buka puasa, wah segala makanan pengen dicoba ya. Gimana dok? Oke. Selain makanan yang tadi saya sebutkan, ada satu jenis yang termasuk buah dok. Oke, apa tuh? Digemari banyak orang. Ya, wah penasaran. Durian. Oh, saya juga durian lover. Nah itu durian itu aromanya kuat kan dok? Aromanya kuat, kemudian dapat pada orang-orang tertentu dengan gangguan saluran cerna, kadang-kadang bisa menimbulkan asam lambung yang meningkat. Sehingga tidak nyaman, terasa kembung, seperti itu. Oke. Jadi memang disarankan dihindari ya. Apalagi nggak mungkin ya pada saat sahur kita makan durian ya dokter ya. Oke. Pada beberapa daerah tertentu durian itu memang diolah dok. Diolah menjadi jenis makanan atau makanan pendamping. Nah tetapi yang harus diingat tidak boleh sama sekali dikonsumsi, dengan batas yang jelas, masih dapat dinikmati. Oke, tapi batasannya gimana dok? Cara ukurnya untuk kita sebagai durian lover. Oke. Yang harus diingat adalah durian ini mengandung kadar gula yang cukup tinggi dok, sehingga kalau dikonsumsi pada saat berbuka puasa, ada makanan lain sebaiknya dikonsumsi dengan batas yang tidak berlebihan. Iya, sewajarnya ya. Sewajar. Nah, tapi ya sebagai penggemar durian juga dok, tapi memang ada manfaatnya nggak untuk kesehatan? Oke. Karena memang kandungan gula yang cukup tinggi, walaupun ada seratnya juga dok. Oke, jadi memang pada saat kita berbuka puasa, kadar gula darah kita kan rendah dok. Iya. Oke, jadi selain ada makanan tertentu, durian kalau ingin dikonsumsi itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Oke. Hati-hati pada penderita kencing manis, diabetes dok, harus sangat diperhatikan dan harus terkontrol. Setuju. Wah penting banget nih. Penting banget. Apalagi kan penyakit diabetes itu sangat umum. Betul. Penyakit metabolik ya di masyarakat, jadi harus terkontrol. Makan duriannya. Oke, tadi kan makanan, ada buah-buahan. Kalau minuman apa dok? Oke, salah satu yang banyak dinikmati, yang banyak disukai adalah kopi dok. Wah, saya juga tuh dok. Gimana tuh dok? Oke, kopi ini memang salah satu minuman yang mulai banyak sekali dinikmati dok. Nah, efeknya adalah pada kopi itu selain baunya, aromanya kuat, baik dari aroma wanginya, tetapi kalau dikonsumsi berlebihan aroma mulut juga tidak baik. Sebaiknya kopi ini dikonsumsi tidak pada saat sahur dok. Gitu, karena efek diuretiknya, sehingga efek diuretik itu artinya pada saat kita sahur kan kita butuh cairan banyak. Setuju. Oke, jadi ketika kita minum kopi pada saat sahur, yang ditakutkan adalah kita berkemih banyak pada saat pagi sampai dengan berbuka puasa. Efeknya jadi lemes dan dehidrasi. Dan tidak dianjurkan, apalagi kita berpuasa ya. Ya, jadi sebaiknya dikonsumsi, jika ingin mengonsumsi kopi, konsumsi pada saat setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa. Dan ingat, bukan dilarang ya. Bukan dilarang. Cuma maksudnya ada caranya untuk mengkonsumsi. Betul. Ya. Dan disarankan pada waktu buka puasa ya. Setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa. Oke dokter, terakhir nih. Tips bagaimana kita yang sedang menjalankan puasa, terus kita diperhadapkan dengan makanan yang beraroma tadi, yang si dokter sebutkan tadi.
tapi tidak terlalu mengganggu bau mulutnya. Nah, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan, Dok. Kita dapat nikmatnya dari makan makanan tersebut, tetapi tidak mengganggu orang dengan aroma yang kuat. Satu, pada saat kita setelah mengonsumsi, minum air putih. Oh, penting banget. Penting banget. Kemudian membersihkan atau sikat gigi atau kita menggunakan floss, Dok. Karena aroma yang menempel, aroma tadi yang kuat tadi menempel pada bagian plak-plak gigi dan sela-sela gigi. Kemudian membersihkan lidah dan pangkal lidah, yang jarang sekali orang kerjakan. Setuju. Jadi gigi dan lidah harus dibersihkan ya. Betul. Kemudian menjadi makanan utama yang juga harus kita cukupkan pada saat puasa. Kita makan tadi makanan dengan aroma yang kuat, seperti jengkol dapat nikmatnya, tapi sayur dan buah ternyata juga dapat menurunkan atau menghilangkan bau tadi, Dok. Oh, setuju. Jadi harus seimbang juga ya. Betul. Kemudian susu ternyata dapat menghilangkan, meredakan bau yang dari makanan-makanan yang keluar tadi. tadi. Susu jenis apa aja? Terutama susu dengan ada kandungan lemaknya ternyata, Dok. Oh. Seperti itu. Oke, Dok, terima kasih. Informasinya sangat jelas. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Sama-sama, Dr. Eko. Oke, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Nani Dewi, spesialis gizi klinik. Semoga bermanfaat. Pentingnya menjaga atau memilih dengan bijak bahan makanan pada saat kita berpuasa supaya terhindar dari bau mulut. Oke, jangan lupa saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya. Nah, pemirsa, kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut setelah yang satu ini.